Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Oke. Sama seperti kemarin, pembelajaran KDTK. Gurunya masih saya. Jamnya masih sama. Di jam yang terakhir mata pelajaran. Masih semangat? Ya. Boleh kasih semangatnya sama Pak Guru? Ya. Kalau Pak Guru bilang ini biarpun sudah siang, kalau Pak Guru bilang selamat pagi, tetap pagi. Boleh tolong tes? Ya. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dan seperti biasa, doa akan dipimpin oleh kedua. Silakan. Teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Kita sudah berdoa bersama, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi akan memperlancar proses belajar mengajar kita pada hari ini. Hari ini kita masih dengan KD yang sama, KD menganalisis infeksi, tapi masuk ke KD keterampilannya. Jadi KD-nya adalah mengkomunikasikan terjadinya infeksi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan adik-adik capai adalah bagaimana adik-adik bisa mengkomunikasikan proses pencegahan infeksi dengan mencuci Tangan. Tentu tujuannya adalah dari pembelajaran ini adik-adik bisa mengkomunikasikan cara mencuci tangan yang baik dan Benar. hari ini sebelum kita akan masuk ke pembelajaran yang inti di pembukaan ini, Pak Guru ingin tanya, kira-kira ada yang tidak hadir? Semuanya hadir ya? Ya. Jadi hari ini masih semangat, semua hadir dan ke depan Pak Guru harap di hari-hari selanjutnya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya adik-adik juga bisa masih konsisten di pelajaran kita dengan hadir secara keseluruhan di kelas saya. Boleh ya? Oke. Sebelum masuk, Pak Guru ingin tanya tentang materi pembelajaran kemarin. Jadi kita refleksi sama-sama. Kira-kira ada tidak yang masih tahu, masih ingat apa itu definisi infeksi nosokomial? Satu orang, ayo coba angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michelle Suleman. Penyebab infeksi nosokomial yaitu agensi infeksi. Agensi infeksi adalah semua mikroorganisme termasuk bakteri, virus, jamur, dan parasit. Umumnya infeksi yang terjadi di rumah sakit disebabkan karena penyakit yang penyebarannya melalui makanan, udara, dan beda yang tidak steril. Sekian. Oke, bagus sekali jawaban yang sudah disampaikan tadi. Boleh kita kasih aplaus? Pertanyaan kedua, masih sama. Pak Guru masih ingin refleksi lagi pengetahuan adik-adik dengan materi pembelajaran sebelumnya. Kira-kira ada tidak yang masih tahu apa penyebab dari infeksi nosokomial? Satu orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nadia Nadiku. Di sini saya akan mendefinisikan tentang definisi infeksi. Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Seorang pasien dikatakan terkena infeksi nosokomial jika menunjukkan gejala infeksi baru selama 72 jam berada di rumah sakit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali jawaban dari teman kita. Michelle, kasih aplaus dong. Oke. Masih sama, kita akan refleksi lagi. Pertanyaan ketiga, kira-kira masih ada tidak yang tahu bagaimana
cara penularan dari infeksi nosokomial. Oke, silakan siapa yang bisa menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Rifano. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari guru yang diberikan tadi tentang cara penularan infeksi nosokomial. Yaitu ada 3. Pertama, infeksi silang, yaitu yang disebabkan oleh kuman yang didapat dari penderita lain di rumah sakit secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, ada infeksi sendiri, disebabkan oleh kuman dari penderita sendiri yang berpindah dari satu jaringan ke jaringan tubuh yang lain. Yang terakhir ada infeksi lingkungan, ialah disebabkan oleh kuman yang berasal dari benda atau bahan yang berada di lingkungan rumah sakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti bisa kita bersimpulkan seluruh siswa masih menguasai, masih paham, masih ingat tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, pertemuan kemarin. Boleh dong kasih aplaus. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang cuci tangan. Metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ini hampir sama seperti yang kemarin. Ada ceramah, ada diskusi, seperti tadi kita diskusi. Kemudian ada demonstrasi. Tambahannya demonstrasi. Jadi di pembelajaran ini adik-adik akan mendemonstrasikan tindakan mencuci tangan. Kira-kira sudah siap? Siap. Masih semangat? Masih. Boleh Pak Guru tanya lagi tempat orang punya? Kalau selamat pagi. Boleh? Selamat pagi. Pagi. Oke, jadi kita akan masuk ke pembelajaran intinya. Sebelum masuk ke pembelajaran intinya juga ada beberapa pengantar yang akan kita bawakan untuk mempermudah adik dalam melakukan pembelajaran infeksi nosokomial. Pertama, materi atau video tentang mencuci tangan. Ada 2 link video yang Pak Guru sudah bagikan di grup WhatsApp pembelajaran kita. Silakan dicek sekarang. Silakan dilihat link videonya. Video mencuci tangan. Sudah masuk? Oke. Yang kedua, Pak Guru juga sudah bagikan SOP atau langkah-langkah mencuci tangan di grup WhatsApp kita. Sudah? Sudah. Ini yang akan adik-adik lihat. Video ini yang akan adik-adik amati, kemudian dicocokkan dengan langkah atau standar mencuci tangan yang sudah kita Guru bagikan. Nanti Pak Guru akan kasih waktu 15 menit untuk adik-adik mengamati video dan mencocokkannya dengan langkah kerja dari tindakan mencuci tangan. Sebelum melakukan tindakan itu, pembelajaran itu, Pak Guru ingin menyampaikan beberapa hal. Di rumah sakit, di puskes, di klinik ada 5 waktu, ada 5 momen di mana seorang tenaga kesehatan harus mencuci tangan. Jadi tidak setiap saat cuci tangan, sedikit cuci tangan, seperti itu. Ada 5 momen penting di mana seorang tenaga kesehatan, baik itu perawat, ya, dokter atau tenaga kesehatan lain mencuci tangan. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Jadi sebelum kontak dengan pasien, perawat ataupun tenaga kesehatan lain harus mencuci tangan dengan langkah cuci tangan yang benar. Boleh? Ya. Sebelum bertemu dengan Pasien. yang berikut, sebelum melakukan tindakan keperawatan harus mencuci tangan. Yang ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien. Setelah terkena cairan tubuh pasien itu, cairan tubuh harus kita tahu dulu. Seperti yang adik-adik dapat juga di pembelajaran lain, di pembelajaran anatomi fisiologi, cairan tubuh jadi dari darah, dari urin, keringat. Itu setelah terkena cairan tubuh pasien
itu adalah momen yang ketiga di mana tenaga kesehatan harus mencuci Tangan. Yang keempat, setelah melakukan tindakan keperawatan harus melakukan cuci Tangan. Yang kelima, momen terakhir, waktu terakhir itu adalah saat kontak dengan lingkungan pasien. Jadi 5 momen, 5 waktu mencuci tangan di fasilitas kesehatan. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan. Yang ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah melakukan tindakan. Yang kelima, ketika kontak dengan lingkungan pasien. Boleh Pak Guru minta satu orang untuk mengulangi? Satu orang untuk mengulangi. Yang pertama, sebelum melakukan kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan. Yang ketiga, setelah terkena cairan. Dan keempat, setelah melakukan tindakan. Dan yang kelima, ketika berkontak dengan lingkungan pasien. Tepuk tangan dulu. Jadi kita akan masuk ke pembelajaran inti di mana adik-adik akan mengamati video, kemudian mencocokkan dengan standar operasional prosedur tindakan mencuci tangan, didiskusikan dengan anggota kelompok masing-masing, dan Pak Guru akan amati apakah benar-benar setiap kelompok itu mengamati video pembelajarannya atau tidak. Oke, bisa kita mulai? Ya. Oke, 15 menit waktunya. Setelah itu adik-adik bisa mengajukan pertanyaan sebelum kita lanjut ke mendemonstrasikan. Boleh ya? Ya. Boleh. Ayo mulai, ambil handphone. Sudah selesai proses pengamatan videonya? Ya. Oke. Jadi sebelum
adik mendemonstrasikan per orang, Pak Guru ingin melihat setiap kelompok satu orang perwakilannya mewakili kelompoknya untuk mempraktekkan di sini dulu sebelum mendemonstrasikannya secara nyata di dalam laboratorium. Boleh? Boleh. Siap? Siap. Kelompok satu mana? Siapa yang akan mewakili? Bisa. Kelompok 2? Saya. Oke. Kelompok 3? Saya. Oke. Bisa dimulai? Bisa. Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memperagakan cara mencuci tangan. Yaitu ada 6 langkah cara mencuci tangan. Pertama, telapak tangan secara berlawanan. Kedua, punggung tangan secara berlawanan. Ketiga, punggung jari secara berlawanan. Yang keempat, sela-sela jari secara berlawanan. Yang kelima, ibu jari secara berlawanan. Keenam, kuku-kuku jari secara berlawanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nadia Laliku, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempraktekkan 6 langkah cara mencuci tangan. Yang pertama, menggosok telapak tangan. Yang kedua, menggosok punggung jari-jari secara bergantian. Kemudian yang ketiga, menggosok sela-sela jari. Yang keempat, mengunci tangan secara bergantian. Kemudian yang kelima, menggosok ibu jari secara bergantian. Yang terakhir, menggosok menggosok jari secara bergantian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigo Hermano. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan memperagakan 6 cara atau 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama yaitu dari telapak tangan, punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga ada sela-sela jari, dan yang keempat yaitu mencuci tangan seperti mengunci secara bergantian. Dan yang kelima ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir ialah ibu jari secara bergantian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Kita akan masuk ke lab. Pak Guru akan lihat setiap orang mempraktekkan tindakan mencuci tangan. Tapi karena ruang labnya terbatas, tidak begitu luas, maka hanya satu-satu kelompok yang akan masuk. Kelompok masuk, keluar kelompok lain lagi akan bergantian untuk mempraktekkan. Kita akan mulai dari kelompok 2, ya, karena kelompok 1 terus dari awal, kelompok 3 terus mulai. Jadi kita ambil dari tengah dulu. Jadi kelompok 2 masuk, setelah itu kelompok 3, terakhir kelompok 1. Di dalam laboratorium itu hanya ada 3 tempat untuk bisa melakukan cuci tangan. Jadi karena jumlah setiap kelompok itu 66 orang, maka akan bergantian 3. Tapi secara keseluruhan masuk ke dalam lab. Tiap kelompok. Boleh ya? Sudah siap ya? Siap ya? Oke, siap. Oke, kelompok 1, kelompok 2 ikut dengan Pak Guru ke lab. Semuanya.
seperti yang Pak Guru sudah jelaskan di kelas tadi, jadi kita di sini ada 3 media untuk tempat mencuci tangan. Adik-adik ada 6 orang per kelompok, 3 orang. Mana 3 yang pertama yang ada? 1, 2, 3. Berarti saya bisa bergantian ya? Ya. Melakukan cuci tangan dengan baik, langkah-langkahnya harus jelas terlihat, dan pastikan tidak ada langkah yang dilewati atau dilakukan. Boleh? Boleh. Sudah siap? Siap. Siap. Oke. Kelompok 3 selanjutnya, ayo masuk.
Selanjutnya kelompok 1. Ayo masuk. Oke, tadi secara keseluruhan siswa sudah mendemonstrasikan tindakan mencuci tangan dengan baik dan benar sesuai dengan standar operasional prosedur. Dan seperti yang adik-adik juga lihat bahwa demonstrasi yang adik-adik lakukan tadi itu Pak Guru ambil nilai sebagai nilai keterampilan. Nah, untuk nilai pengetahuan adik-adik nanti akan Pak Guru bagikan di grup WhatsApp untuk link soal ujian atau ulangan harian. Tapi sebelum kita masuk situ, apa mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke menjawab soal? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham atau seperti apa? Oke. Mengapa kita harus mencuci tangan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mencuci tangan agar bersih? Apa manfaat mencuci tangan? Oke, jadi ada 3 pertanyaan dari masing-masing kelompok. Yang pertama dari kelompok 3, mengapa kita harus mencuci tangan? Jadi untuk tenaga kesehatan, kenapa harus mencuci tangan? Yakni untuk menjaga atau melindungi diri, melindungi pasien, melindungi orang-orang yang ada di sekitar agar tidak terjadi infeksi silang. Jadi perpindahan penyakit dari satu orang ke orang yang lain. Itu salah satu alasan kenapa harus mencuci tangan. Balik dari 5 momen tadi. Pertanyaan yang kedua dari kelompok 2, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seorang tenaga kesehatan mencuci tangan agar bersih? Jadi kalau waktu yang dibutuhkan memang tidak ada patokan baku berapa lama seorang tenaga kesehatan harus mencuci tangan. Akan tetapi
untuk momen kapan saja dia harus mencuci tangan, tenaga kesehatan itu ada. Seperti tadi, sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan. Kedua, yang ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah melakukan tindakan perawatan. Yang kelima, ketika kontak dengan lingkungan pasien. Jadi ketika seorang perawat ada di momen-momen itu, di 5 momen tadi, maka wajib untuk dia melakukan cuci tangan. Yang terakhir, apa manfaat yang didapat ketika kita rajin mencuci tangan? Manfaat yang didapat yang pertama, kebersihan diri, melindungi diri, itu yang paling utama, manfaat paling utama. Yang kedua, mungkin dapat menjaga orang lain, baik itu pasien, kita juga bisa menjaga teman sejawat, juga menjaga orang-orang lain, pengunjung lain yang datang ke rumah sakit. Agar apa? Agar tidak terjadi infeksi silang atau infeksi nosokomial. Jadi bagus sekali, sangat bersemangat sekali. Hari ini juga Pak Guru lihat demonstrasi tindakannya bagus sekali. Kita akan masuk ke menjawab soal-soal yang Pak Guru sudah buat dalam Google Formulir. Akan tetapi di akhir Pak Guru ingin simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, yang paling titik utamanya di demonstrasi tindakan mencuci tangan adalah bagaimana setiap langkah dari mencuci tangan itu kita lakukan dengan benar. Agar apa? Agar memang benar-benar bisa yakin kita bahwa cuci tangan kita itu bisa menghindarkan kita dari infeksi silang, infeksi nosokomial. Itu kesimpulan yang bisa kita angkat dalam pembelajaran hari ini. Berikut semua tindakan mencuci tangan, langkah mencuci tangan ini harus kita lakukan secara lengkap di saat kita menemui 5 momen tadi, 5 waktu tadi. Boleh? Oke. Sekarang silakan diambil gawainya, handphone. Pak Guru juga sudah bagikan di situ soalnya. Silakan adik-adik buka linknya, masuk ke soalnya dan dijawab. Jangan lupa tulis nama lengkap, namamu, nama lengkap, kemudian kelas, itu paling penting. Jadi nama lengkap masing-masing, kemudian kelas berapa, itu paling penting. Berikut ada soal uraian yang harus dijawab, jumlahnya ada 5 butir soal. Oke? Bisa dikerjakan dari sekarang. Waktunya Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal ulangan harian ini. Silakan.
Oke, waktu telah habis. Silakan dikirim Google formulir. Jangan lupa pastikan sudah dikirim sampai ada notifikasi bahwa Anda sudah menyelesaikan atau sudah menjawab soal ini atau kuis ini. Sampai sudah tampilan seperti itu. Oke? Pembelajaran hari ini sudah selesai dan nilai ujian atau ulangan harian adik-adik itu akan Guru tambahkan dengan nilai di pengetahuan di pelajaran kemarin. Begitu pula nilai keterampilan demonstrasi yang dilakukan tadi akan ditambahkan juga dengan nilai diskusi di pertemuan sebelumnya, dan nilainya nanti akan Pak Guru rilis. Tapi Pak Guru yakin seluruh siswa bisa mendapatkan nilai yang baik untuk KD menganalisis infeksi ini. Adik-adik sekalian, kita akan masuk ke pertemuan yang berikut. Pertemuan berikut tetap masih di KD yang sama, tetapi indikator pencapaian potensinya berbeda. Intinya, pertemuan berikut itu akan membahas tentang pencegahan infeksi. Jadi, materi dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan pembelajaran akan Pak Guru share, Pak Guru kirim ke grup WhatsApp sebelum pertemuan. Adik-adik bisa belajar lebih awal agar proses pembelajaran kita bisa lebih interaktif lagi. Terima kasih untuk perhatian adik-adik hari ini. Tetap jaga semangatnya sampai dengan pertemuan terakhir, dan sebagaimana di awal tadi kita memulai dengan doa, maka di akhir juga harus kita akhiri atau kita tutup dengan doa. Jadi Pak Guru silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatian, atas atensi adik-adik untuk pembelajaran hari ini. Dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, adik-adik di pertemuan yang ketiga.